Jangan takut, Free Enterprise akan membantu Anda. Kali ini saya akan membicarakan mengenai dinamika kehidupan suami istri dalam menjalankan bisnis ini. Oke? Ada dua event yang penting yang diambil oleh pasangan suami istri ketika menjalankan usaha ini, yaitu waktu memutuskan untuk mulai dan waktu itu dua hal yang berbeda. Memutuskan untuk mulai dan memutuskan untuk menjalankan. Apa saja yang terjadi waktu mulai? Waktu mulai kemungkinannya ada dua. Dua-duanya positif, oke banget. Langsung jalan, sinergi yang terjadi. Tetapi banyak juga yang terjadi, terutama dalam grup saya juga, hanya salah satu yang positif. Yang satunya cenderung negatif atau cuek, yaitu saya kelompokkan dalam kategori negatif. Lalu bagaimana kalau begitu? Kalau Anda sendiri yang positif dan pasangan Anda belum positif, mungkin beberapa hal ini dapat membantu, yaitu Anda gali informasi sebanyak mungkin dari pertemuan-pertemuan, dari kaset-kasetnya, dan dari buku-bukunya. Anda sendiri gali informasi yang banyak, sehingga Anda dapat mengkomunikasikan tentang usaha ini kepada pasangan Anda. Komunikasikan juga dengan hal-hal yang benar. Karena kadang-kadang kalau kita belum tahu banyak, kita juga tidak dapat bicara banyak. Akibatnya, waktu memberikan informasi hanya separuh-separuh, pasangan kita menjadi lebih negatif. Kemudian, jangan lupa, Jim Donnan itu selalu bicara di kasetnya, bahwa dalam hidup kita yang menjadi prioritas adalah Tuhan. Nomor 1, 2, keluarga, dan yang ketiga bisnis ini. Oleh sebab itu, jangan dikacaukan. Kalau Anda memang betul-betul ingin menjalankan usaha ini, jangan sampai Anda berkata, saya kok gak bisa sembahyang lagi ya setelah menjalankan usaha ini. Yang kedua, saya jadi gak punya waktu dengan pasangan saya gara-gara menjalankan usaha ini. Ingat, pasangan kita adalah nomor 2 dan bisnis ini nomor 3. Jadi kalau beliau, pasangan kita itu sedang negatif atau kurang positif, ya kalau dia ditempatkan di bawah bisnis ini, apa yang akan terjadi? Akan lebih negatif. Kemudian punya impian yang kuat. Ada satu orang dalam grup saya yang mempunyai impian yang sangat kuat, walaupun istrinya masih belum positif. Dan apa yang dilakukan? Beliau bekerja terus, bekerja keras, dan setiap kali beliau naik peringkat, dia laporkan kepada istrinya dan katakan, kita naik peringkat. Dan dia menyebutnya kita, walaupun istrinya belum positif. Dan setiap kali dia laporkan bagaimana perkembangan usahanya, kita naik peringkat. Sampai saat ini belum positif, tetapi lumayan, paling tidak terlalu negatif. Jadi terus juga Anda harus punya impian untuk membesarkan usaha Anda. Tips yang berikutnya, ajak pasangan Anda untuk mencoba bersama. Caranya jangan maksa, tetapi ajak ke pertemuan. Ajak saja ke pertemuan untuk menemani Anda. Karena siapa tahu dia akan tersentuh oleh pembicara yang ada di panggung. Ajak dengarkan kaset. Ini yang dilakukan oleh Yanto untuk saya. Waktu saya mengatakan, ya MW, saya kecewa, ya apa yang dia lakukan? Dia putar kaset. Putar kaset dan dia mengatakan, yang ini kayaknya bagus deh, kamu perlu dengar. Ya diputar lagi kaset dan saya diam saja tidak berkomentar. Dan dia pikir, musik kaset yang lain. Putar lagi kaset yang berikutnya. Dan saya mendengarkan dengan tidak sengaja. Saya mendengarkan kaset, mendengarkan banyak informasi. Ajak untuk juga membaca buku-buku yang dianjurkan. Buku-bukunya bagus-bagus sekali yang dianjurkan di usaha ini. Contohnya seperti Personality Plus. Buku itu membuat Anda dan istri Anda atau pasangan Anda juga dapat bermain bersama sebetulnya, dalam artian kamu apa ya, kamu flekmatik kali, kamu koleris dan seterusnya, dan itu bisa membuat ada komunikasi di antara Anda. Tips yang berikutnya, saya ingin mengajak Anda untuk kalau pasangan Anda belum positif, mulailah lebih dahulu. Jangan takut, jangan menunggu. Ada sepasang suami istri yang saya dengarkan di kaset KE, namanya Ray dan Rexan Barrera. Mereka orang Amerika Serikat, tetapi karena penampilannya sangat unik, maka saya berkenalan dengan mereka. Memang luar biasa. Ray itu seorang yang sangat negatif. Rexan istrinya itu memulai dahulu. Sampai Ray mengancam, saya tidak mau mendengar MW, bahkan juga barang-barang MW di rumah ini. Sampai seperti itu. Ya, tetapi Rexan tetap rendah hati. Dia mengatakan, oke, kalau kamu tidak mau itu tidak apa-apa. Sampai suatu hari diajak ke Free Enterprise. Dan apa yang dilakukan oleh Ray? Dia memakai baju t-shirt sangat santai. Dan Rexan tidak mengkritik, tidak apa-apa. Dan Ray mengatakan, saya mau ketemu dengan orang yang di panggung itu. Dan orang yang di panggung itu adalah Jim Donnan. Ya, dan apa yang terjadi? Luar biasa sekali. Ray adalah orang yang berpikir kalau dia kasar, dia akan dijawab kasar. Kalau dia sembarangan ngomong, orang di depannya akan sembarangan ngomong. Tapi apa yang dia lakukan? Dia katakan, saya
nggak mengerti tentang bisnis ini, sebetulnya apa hebatnya? Dan Jim Donnan mengatakan, bagus pertanyaan kamu, mari kita duduk bersama. Itu yang dijawab. Dan di situ Ray Barrera sangat-sangat terkejut, karena dia pikir kenapa nggak dijawab kasar ya? Saya kan kasar. Dan itu yang dilakukan oleh Jim Donnan. Anda dapat bayangkan orang seperti Jim Donnan akan datang ke Indonesia. Kalau kita tidak ada di sana, Anda tidak mendapatkan banyak kebijakan-kebijakan yang beliau punyai. Dan mungkin lebih berguna untuk keluarga Anda. Mungkin juga berguna untuk istri dan atau pasangan Anda, suami Anda, atau anak-anak Anda. Tetapi Anda harus hadir di sana. Kalau belum mau juga pasangan Anda, jangan didorong-dorong. Kuncinya mulai saja duluan. Oke? Nah, saat yang penting yang kedua adalah ketika menjalankan. Sudah mengambil keputusan untuk mulai, sekarang ketika menjalankan. Nah, biasanya terjadilah apa yang disebut gesekan-gesekan. Siapa di sini yang biasa bekerja sama suami istri? Ada yang seperti itu, sudah biasa. Tetapi kebanyakan dari kita, banyak sekali yang belum biasa bekerja sama suami istri. Seperti saya dan Yanto. Yanto seorang geologis, urusannya dengan batu, gunung meletus, gempa bumi, banjir lahar. Dan saya urusannya dengan pasangan-pasangan atau keluarga-keluarga yang bermasalah. Susah mau ngomong apa? Kalau dia bilang, ini ada gempa, ini kelihatannya ada di selatan sekian derajat ujung kulon. Oh, saya hanya bisa menjawab begitu. Ya, mau mengomentari apa coba? Ya kan? Nah, kemudian kalau saya katakan, aduh saya punya klien tadi sulit banget, gila berantem di depan saya. Dan dia mengatakan, oh, lalu ya. Jadi banyak sekali hal yang tidak bisa kami komunikasikan dari pekerjaan-pekerjaan kami. Walaupun dia sangat berminat dengan pekerjaan saya, tetapi sulit sekali untuk bekerja bersama. Jadi kami memutuskan untuk bekerja dengan orang-orang berkepala batu, gitu kan? Ya, supaya bisa ngomong gitu ya. Dan di usaha ini ketemu juga dengan orang-orang berkepala batu. Nah, apa artinya gesekan-gesekan? Biasanya terjadi bentrokan-bentrokan kecil, berantem-berantem, argumen-argumen terjadi. Kembali lagi prioritas tadi. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 bisnis ini. Jadi kalau terjadi itu, kembali lagi, edifikasi dia, posisikan pasangan kita ada di atas bisnis ini. Hargai dia, karena dia adalah orang yang kita kenal cukup lama, ya walaupun belum positif terhadap usaha ini. Nah, kalau menemui hambatan, bagaimana harus bersikap? Apakah kita mau berantem atau belajar menyelesaikan? Itu sebetulnya pilihan kita. Kita bisa berantem, tapi kita juga bisa memilih untuk segera menyelesaikan. Nah, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan hasil pengamatan saya dengan grup juga. Yang pertama adalah selesaikan masalah-masalah yang ada di antara Anda lebih dahulu. Bereskan apa yang masih ganjel. Saya beri contoh. Ada pasangan yang cemburuan, gampang cemburu gitu ya. Bisa suaminya, bisa istrinya. Mengapa kecemburuan ini perlu diperbaiki lebih dahulu? Karena mudah sekali pasangan itu menjadi lebih cemburu ketika Anda menjalankan usaha ini. Cemburunya terhadap bisnis ini, karena waktu luangnya kan seharusnya bersama dengan pasangan, tetapi kita pakai juga beberapa waktu untuk menjalankan usaha ini. Jadi cemburu dengan bisnis ini, makin negatif. Atau muncul kecurigaan-kecurigaan baru dengan mengatakan, oh iya dia datang terus ke pertemuan, soalnya banyak wanita-wanita cantik sih di sana. Padahal itu biasa-biasa aja kan kita-kita ini ya. Tapi banyak yang mengalami seperti itu. Jadi selesaikan dahulu, seperti pesan dari Didri Salah, selesaikan dulu keran yang bocor, walaupun hanya tik di rumah kita. Karena kalau tidak dibereskan, dia akan jadi tok banjir. Jadi selesaikan dahulu hal-hal yang memang ganjil di antara Anda. Yang kedua, pertemukan dengan upline. Ini biasanya membantu membuka wawasan dari pasangan kita. Siapa saja sih teman kerja kita di usaha ini? Oh, seperti itu orangnya. Ternyata mereka profesional juga. Oh, ternyata mereka juga wira swastawan juga. Oh, mereka ada yang guru, ada yang ibu rumah tangga. Jadi akan menjadi hal yang lebih baik kalau diperkenalkan. Pakai alatnya. Itu tips yang ketiga. Pakai alatnya. Ada kaset, ada buku, ada pertemuan. Kaset Buckwheat itu membantu saya. Kalau tidak ada kaset itu barangkali sampai sekarang saya masih negatif. Karena Buckwheat membantu saya membuka wawasan. Dia mengatakan, do something with your life. Bagaimana Anda dapat memberi makan orang yang lapar kalau Anda sendiri kelaparan? Kata-kata seperti itu sebetulnya sederhana saja kan? Tapi gara-gara di kaset, didengarkan bersama, saya merasa iya juga ya. Bagaimana kita dapat menolong orang kalau kita sendiri masih kelaparan.
Buku banyak sekali tadi juga disebutkan bagaimana kita belajar mengedifikasi dari bukunya Duckworth, bagaimana kita belajar memotivasi orang dari bukunya Jim Donnan, luar biasa sekali. Pertemuan. Ibu saya dulu juga nggak terlalu positif. Tetapi ketika Free Enterprise ada orkestra, saya mengatakan, Mam, datang untuk lihat orkestranya saja. Dan pada saat itu, Pak Yohanes Simatupang mengatakan bahwa Bapak dan Ibu doakan anak-anak Anda agar mereka berhasil. Pada saat itu, ibu saya mengatakan, luar biasa bisnis ini, kamu jadi diamond. Ya kan? Nah, itu berarti sekali buat saya. Berarti sekali buat saya. Karena dengan demikian saya tidak usah takut-takut untuk minta ibu saya datang dari Cirebon ke Jakarta. Mam, tolong dong Mam, jaga anak-anak sebentar karena kami harus pergi ke Bali untuk bertemu dengan Jim Donnan waktu bulan April yang lalu. Dan beliau dengan senang hati dan suka hati mau datang ke rumah untuk menjaga anak-anak saya. Jadi pertemuan luar biasa. Pertemuan luar biasa. Jadi Free Enterprise, jangan sampai Anda ketinggalan. Nah, ini juga. Karena kita kadang-kadang ingin cepat dalam usaha ini, kita seringkali menuntut pasangan kita untuk menjadi seperti orang lain. Biasanya seperti upline kita. Bukannya kayak Pak Kresna itu loh. Orangnya tekun, kalem, padahal pasangannya orangnya senggun gitu kan. Ya suruh jadi seperti Pak Kresna ya susah. Ya kan? Atau jadi ya seperti Ibu Rani itu loh. Kalau dandan selalu rapi gitu ya. Ya pasti pasangan kita akan marah. Pasti. Karena dia disuruh menjadi orang lain. Jadi harus hati-hati. Apalagi disuruh seperti cross line. Lebih hati-hati lagi. Nah, bisnis ini membantu kita untuk belajar menerima pasangan kita apa adanya. Ya, kalau dia flekmatik, ya sudah kita bekerja dengan seorang flekmatik, tetapi kita bekerja dengan kekuatan seorang flekmatik. Kalau dia koleris, kita bekerja dengan kekuatan seorang koleris. Dan itu sudah ditunjukkan oleh para upline di dalam usaha ini. Mereka bekerja dengan kekuatan mereka. Berpikir positif. Jangan meratapi atau menyesali perkawinan Anda gara-gara bisnis ini. Waduh, saya salah cari pasangan. Racun itu. Coba pasangan saya kayak upline saya gitu kan? Ya nggak bisa. Dia sudah menjadi pasangan kita, ya sudah. Ya, hati-hati, jangan sampai kita menyesali hal itu. Kalau kita terus menabur yang positif terhadap orang yang negatif, seperti apapun sedikitnya, suatu hari kita akan menuai yang positif juga. Ya, jadi pergunakan apa yang diajarkan oleh bisnis ini, berpikir positif. Kerjakan bisnis ini dengan benar agar cepat menghasilkan, baik yang materi maupun yang non-materi. Yang sering terjadi adalah bisnis ini dijadikan kambing hitam. Hitam sekali kambingnya. Kalau terjadi sesuatu dengan anak kita, misalnya saja nilainya pas dapat jelek ulangan begitu ya, kemudian gampang sekali bisnis ini dijadikan kambing hitam. Kenapa bisnis ini? Bisnis ini terlalu indah untuk dijadikan kambing hitam. Kita perlu refleksi, barangkali kita hanya kurang dapat mengatur waktu saja. Nah, itu perlu belajar, saya kira. Saya juga mengalami kesulitan. Kadang-kadang kalau saya pas mengatakan anak saya harus belajar, dia mengatakan tidak. Padahal ketika saya pergi, saya sudah nggak sempat lagi untuk mengajari dia. Tetapi itu tantangan, bagaimana kita dapat memanagenya dengan baik. Yang ketujuh, jangan pernah menyerah. Senegatif apapun pasangan Anda, kalau perkawinan Anda kuat, dan ada cinta di antara Anda, saya jamin, pasti pasangan Anda akan menjadi positif. Mengapa? Karena dengan adanya cinta di antara Anda, dia ingin membuat impian Anda menjadi kenyataan. Contohnya tadi Roy Barrera, dia negatif 2 tahun. Barangkali kalau kita ngalami sudah nggak kuat ya. 2 tahun negatifnya bukan main. Tetapi mereka saling mencintai. Sehingga akhirnya Roy mengatakan bahwa sebetulnya apa yang diinginkan oleh Rexan adalah mewujudkan impiannya kan. Jadi Roy membantu sehingga akhirnya mereka positif. Saya punya cerita sedikit untuk mengakhiri pembicaraan saya hari ini. Ini kisah dari Doni dan Ana. Perkawinan Doni dan Ana sedang mengalami pergolakan. Kami bertengkar semakin kerap, 3-4 kali seminggu. Boleh dikatakan kami saling mencampak lumpur kisah Ana. Rupanya
Rasanya seperti melempar mesiu untuk saling melukai. Malam demi malam meledaklah neraka, kisah Doni. Tetapi tiba-tiba di tengah pertempuran itu Doni berhenti dan memandangku dan aku memandangnya, dan kami berdua sadar akan kebenaran besar, yaitu bahwa di tengah-tengah nonsens itu kami tetap terikat menjadi satu. Kami telah saling memilih dan ada jembatan di antara jiwa-jiwa kami. Malam itu kami menghangatkan sup untuk anak-anak, membeli bakmi dan duduk berdampingan dalam alunan lagu-lagu kenangan. Lanjut Ana. Mereka mulai mendaftar apa yang sama-sama mereka miliki dan apa yang dapat mereka bangun bersama-sama. Rukun kembali. Dengan sabar dan tawakal, siapapun dapat membangun kembali. Hal yang diperlukan hanyalah bahwa kedua belah pihak sungguh menghendakinya. Barangkali sakit hati mereka belum akan pulih kembali hari ini atau besok, tetapi mereka punya harapan karena ada cinta di dalamnya. Jika Anda dan saya juga bertengkar tentang atau karena bisnis ini dengan pasangan kita, berhentilah sejenak seperti Doni. Ingat, pertempuran tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Namun, jika kita masih mempunyai cinta, harapan dan kesabaran, kita dapat membangunnya kembali. Ingat, kita bukan menggunakan orang untuk membangun bisnis ini, tetapi kita membangun bisnis ini untuk membangun orang. Kita bangun juga pasangan kita atau orang-orang di sekitar kita yang masih belum terlalu positif terhadap usaha ini. Sukses untuk Anda semua. Saya akan panggilkan pasangan saya yang luar biasa, Yanto Marto Sudarmo. Siapa mau punya banyak uang? Saya dulu benci sekali kalau ada orang bicara seperti itu. Apalagi orang di panggung seperti BBS ini, terus dia bicara uang, banyak uang. Saya benci sekali. Karena apa? Karena saya tidak punya uang. Loh, jelas. Kalau Anda tidak punya mobil, kemudian ada orang berbicara mengenai mobil, Anda nggak suka pasti. Benci. Itu waktu itu saya waktu itu tidak pede, tidak punya duit. Saya tidak pede. Sehingga saya berpikir bahwa bisnis ini hanya duit terus. Apaan sih? Karena waktu itu saya kekurangan duit. Sehingga saya tidak enak setiap kali melihat duit. Nah, mungkin ada dari Anda, saya dulu juga begitu, istri saya juga begitu, terutama istri saya, yang tidak terlalu positif mengenai usaha ini, karena banyak sekali dibicarakan mengenai uang. Dan saya katakan kepada Anda, bahwa uang itu tidak penting, tapi sangat esensial. Saya baru mendengarkan satu kaset dari Robert Kiyosaki. Dia mengatakan uang tidak akan membuat Anda kaya. Aneh kan? Yang masih berpikir bahwa uang bisa membuat Anda kaya adalah orang yang tidak punya uang. Makanya Anda perlu dengarkan kaset dari Robert Kiyosaki. Itu kaset luar biasa sekali. Saya sudah dengarkan 4 kali itu kaset. Dan setiap kali saya dengarkan, saya dapat tambahan terus. Dia adalah pengarang buku Rich Dad Poor Dad, sama Cash Flow Quadrant, sama Rich Dad Guide for Investing kalau nggak salah. Luar biasa sekali. Nah, kenapa kita perlu uang? Istri saya kebetulan adalah seorang family therapist, terapi keluarga. Dia mengatakan bahwa 90% problem di keluarga itu UUD, ujung-ujungnya duit ternyata. Bukan berarti kalau ada duit akan semuanya beres, enggak. Tapi uang akan membantu memecahkan banyak persoalan. Bukan kita materialistis. Tapi kalau Anda mau beli jas ini, Anda harus ada uang. Kalau Anda mau memasukkan anak Anda ke sekolah yang bagus menurut Anda, perlu uang. Kalau Anda ingin mengajak ayah ibu Anda umrah atau naik haji, perlu uang. Siapa yang salah? Orang yang cari uang atau uangnya? Saya juga nggak ngerti jawabannya apa. Jadi Anda nggak usah bingung mikir-mikirin itu. Nah, uang bisa membantu kita mencapai apa yang kita cita-citakan.
Baik cita-cita kita itu materi ataupun non materi. Ada teman saya bilang, saya akan ingin sekali punya cita-cita dalam bidang keagamaan. Contohnya apa? Ya membangun tempat ibadah. Loh, memangnya membangun tempat ibadah itu Anda ngomong membangun tempat ibadah terus tempat ibadahnya ada? Beli semen, beli tanahnya, bayar tukangnya, pakai apa? Pakai uang. Pakai ayam nggak mau sekarang. Zaman Majapahit dulu pakai ayam masih bisa. Tapi repot kan? Kalau 3 juta PC Anda dapat 2 ekor ayam kan susah. Nanti MW jadi peternakan ayam. Nah, untuk mendapatkan uang yang banyak atau uang tambahan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, Anda bekerja keras. Anda lembur tiap hari. Tapi saya lembur sampai jam 1 malam, nggak ada tambahan duit juga. Nah, kalau tempat Anda masih memungkinkan itu, good, masih bagus. Ya kan? Kalau masih bisa. Orang biasanya sekarang layoff, PHK. Kapan lagi dia ngasih lembur? Yang kedua, Anda nyari kerja di luar. Boleh. Anda nyari kerja di luar. Proyek, ngobiek, moonlighting, apa-apa itu istilahnya. Anda double job. Jam 7 sampai jam 5 di PT ini, jam 5 sampai jam 10 di PT Anu, jam 12 sampai jam 3 pagi di PT X. Setahun nungsep Anda pasti. Gara-gara apa? Nyari uang. Kenapa orang macet-macetan di jalan tol jam setengah 7 pagi? Nyari uang. Kasihan sekali sama mereka tuh. Coba dibilang kan sama perusahaannya, Anda mau masuk jam 1, jam 12, jam 7 malam baru masuk, gaji tetap. Ada yang masih mau macet-macetan? Nggak mau. Habis itu orang jadi ganas sekali di Jakarta itu. Waduh. Lampu hijau. Saya itu 4 mobil di belakang. 7 mobil di belakang saya udah tet. Gara-gara apa? Dia takut telat sampai kantor kan? Gara-gara apa? Uang cuman. Oke? Nah, Anda bisa dapat uang juga kalau Anda buka deposito atau main saham atau main falas, tapi itu butuh modal yang besar. Atau Anda buka bisnis, atau Anda ditawarkan usaha ini. Ini saya tanyakan dulu, terutama kepada bapak-bapak. Saya tipe pria tradisional, per definisi istri saya. Tradisional itu bukan kalau di rumah pakai sarung, tradisional, bukan. Tradisional adalah tipe laki-laki yang ingin mencukupi kebutuhan keluarga. Itu tipe tradisional. Ya, jadi buat bapak-bapak yang masih tradisional, apakah yang Anda cita-citakan itu bisa tercapai dengan apa yang Anda lakukan sekarang? Baik itu material maupun non material. Mungkin Anda ingin naik haji seperti tadi, Anda ingin membantu keponakan, membantu keluarga, ingin membelikan rumah yang lebih baik untuk anak istri. Apakah itu sudah bisa tercapai dengan apa yang Anda lakukan? Kalau belum, Anda perlu lihat usaha ini. Ini salah satu alternatif. Yang kedua, kalaupun toh yang Anda cita-citakan sudah, apakah Anda sudah bertanya kepada orang-orang yang Anda cintai apa yang mereka cita-citakan? Kepada istri Anda, jangan-jangan Anda tanya aja takut, soalnya pasti nggak kesampaian. Jujur aja, saya ngomong sama bapak-bapak nih, ya kan? Coba tanya ke istri Anda, Bu, sebetulnya nih Bu, kita ngomong aja kayak yang iklan itu apa tuh, nggak jadi miliarder apa tuh, yang isinya masih pakai kondom macam banyak. Bu, kita ngomong aja, mungkin nanti pulang dari sini, nih kira-kiranya nih kalau duit kita banyak, sebetulnya ibu pengen tinggal di mana? 99% yakin ibu-ibu itu pengen tinggal di tempat lain. Itu tempat Anda itu sumpek, jauh, gotnya bau, panas. Ini buat bapak-bapak ya. Buat bapak-bapak. Tanya kepada istri Anda. Jangan sekarang, nanti ribut banget nih. Ada yang berantem di sini. Jangan. Tanyakan, apakah sudah puas dengan rumah sekarang? Apakah sudah puas dengan kehidupan sekarang? Bu, sebetulnya kalau liburan pengen kemana sih? Selama ini kan cuman, mana tuh? Taman Mini, Dufan, Taman Mini. Dufan aja di luar karena 39.000 kan. Di luar aja deh Bu. Di luar juga kelihatan itunya. Kalau naik kan takut sampai di atas. Padahal persoalannya 39.000 kali 5. 185.000. Itu setengah gaji pokok pegawai negeri itu. Habis itu Pak. Terus sebetulnya kami tanpa usaha ini sebetulnya sudah cukup dari gaji pegawai negeri. Maksud saya cukup sengsara. Nah, Anda ditawarkan
mengeluarkan usaha ini. Itu salah satu alternatif. Anda tanya kepada anak Anda yang punya anak, atau orang tua Anda. Pak, Bu, kepada orang tua ya, sebetulnya yang buat yang muslim, Bapak, Ibu, sebetulnya nih, pengen umroh nggak sih? Mereka pasti pengen jawab pengen, tapi nggak tega sama Anda. Nggak tega itu loh. Kasihan, nanti saya jawab pengen step-step kan celaka. Anda tanya kepada anak Anda, ini bukan untuk memanjakan anak, tapi tanya, sebetulnya kamu pengen baju yang kayak apa sih? Pengen liburan kemana sih? Pengen lihat Mickey Mouse, Pak? Atau Pak, Anda bingung, Mickey Mouse di Tanah Abang ada nggak ya? Ada itu, 5.000 cuman Mickey Mouse di sana. Nah, kalau apa yang dicita-citakan oleh keluarga Anda itu belum bisa Anda penuhi dengan apa yang Anda lakukan, Anda perlu lihat usaha ini lagi. Atau mungkin yang diinginkan mereka seperti kata istri saya adalah waktu. Istri Anda itu pengen mungkin, termasuk istri saya juga. Sore-sore ngobrol, minum teh, makan biskuit di kursi goyang gitu ya, sambil baca koran. Pengennya tuh sekarang, bukan nanti kalau udah jalannya begini, baru di kursi goyang. Pengennya tuh sekarang gitu loh. Istri saya mungkin pengen, Pak, kita kok nggak pernah ke Bali ya sama-sama. Anda pura-pura lupa, Bali, gimana tuh Bali? Masih ada tuh Bali. Bukannya udah merdeka sendiri. Anda lihat usaha ini lebih lanjut. Mungkin waktu. Saya melihat para upline kami Diamond luar biasa sekali. Mereka punya banyak waktu dan banyak uang untuk keluarganya. Orang yang punya banyak uang, banyak Pak. Di Jakarta ini, wah, kalau orang Jawa bilang ombyoan, banyak sekali. Tapi yang punya waktu untuk keluarganya, yang tiap hari bisa ketemu anaknya, bisa ngobrol, nggak banyak. Ada teman saya, dia luar biasa, naik mobilnya bagus, seri 7. BMW itu, bukan Baja nggak ada serinya. BMW seri 7. Dia bercanda ke saya, tapi saya sedih juga. Dia bilang, kalau saya pulang siang, saya nggak nyampe ke rumah. Kenapa? Habis lampunya nggak dinyalain. Dia patokan ke rumahnya itu hanya lampu. Dia tahu, oh lampu yang agak kehijau-hijauan, ini rumah saya gitu. Nah kalau siang kan nggak dinyalain, dia nggak tahu. Itu parah kan? Parah sekali. Jangan-jangan kalau anaknya bangun juga dia nggak kenal itu anaknya. Orang dia lihatnya anaknya tidur terus, dia malah kaget, loh anak saya bisa bangun nih. Waktu sangat perlu sekali. Nah, apa yang kami dapatkan dari usaha ini? Yang pertama, kalau Anda dulu ketemu saya 5 tahun ke belakang, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, saya nggak bisa begini. Setiap saya ngomong, itu satu kebun binatang keluar semua, Pak. Dari yang kecil sampai yang gede, Anda pilih yang mana? Bisa itu saya keluarin, apalagi kalau lagi kesel. Itu keluar. Di usaha ini saya nggak bisa. Ketemu downline langsung satu kebun binatang keluar, wah kolaps ya. Ya kan? Ada perkembangan pribadi yang kami dapatkan. Mau nggak mau saya baca buku, dengar kaset, bergaul. Bergaul itu mau nggak mau kita harus positif. Walaupun belum positif, paksain aja positif. Lama-lama ya positif kok. Penghargaannya luar biasa di usaha ini. Pernah nggak Anda kerja di kantor, kemudian Anda berprestasi, disalamin, ditepukin, dihargain? Mungkin pernah, mungkin pernah. Mungkin ada yang bilang, saya nggak perlu ditepukin, yang penting bank account saya penuh terus. Tapi itu perlu. Penghargaan kita dapat, Pak. Plannya udah tahu uangnya. Teman, dapat teman banyak sekali. Kami dapat teman banyak sekali di usaha ini. Karir. Dari tadi kan ada SP, Gold Producer, ILC, Didi, Sapphire, terus itu karir di usaha ini. Dan tidak terbatas. Anda yang men-setnya, kapan Anda mau mentok. Luar biasa, kesempatan apa di luar sana yang Anda boleh mengeluarkan semua potensi Anda dan Anda sendiri yang membatasi. Apalagi pada zaman ini, kesempatan apa yang ada di luar sana? Kemampuan atau pemahaman untuk berwira swasta, kita pemilik usaha sendiri di sini. Kemudian perjalanannya luar biasa.
Mungkin Anda bilang, oh saya juga di kantor sering jalan-jalan ke luar negeri, sering sekali. Tapi yang saya lihat, kalau teman saya itu dinas ke luar negeri, itu bukannya refreshing, itu malah depressing. Beda antara refreshing sama depressing. Kenapa? Pulang dia harus punya report, dia punya proposal, dan sebagainya, dan sebagainya. Malam musimnya istirahat, ngetik, pakai laptop. Gaya sih. Anda lihat kan orang gaya naik pesawat, yang pakai laptop itu orang stres, Pak. Yang punya perusahaan mah nggak bawa laptop. Ngapain punya perusahaan bawa laptop? Dia telepon aja yang punya laptop. Kamu beresin. Iya Pak, iya Pak. Di pesawat gawanya sok hebat gitu. Terus kita bilang, kalau nggak gitu nggak digaji ya. Di sini perjalanannya luar biasa sekali. Ke luar negeri, saya nggak ngiming-ngimingin Anda, saya cuma kasih tahu aja. Ini bukan iming-iming. Soalnya kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Semuanya dibayarin. Tiket dibayarin, hotel dibayarin, nggak usah bikin laporan, itu paling enak Pak. Cuman lihat-lihat, nggak ada presentasi di sana, nggak ada negosiasi bisnis. Saya sering lihat orang yang paspornya tiap 3 bulan sekali ganti, ada Pak. Tapi tiap 3 bulan rambutnya merontok semua juga. Duit banyak, tapi stres. Di sini jalan-jalan. Seminggu jalan-jalan. Sudah diatur semuanya. Enak sekali, benar-benar refreshing. Apalagi yang kita dapat dari usaha ini? Belajar kepemimpinan. Banyak orang bilang, wah yang bisa usaha ini pasti orang yang jago jualan. Banyak orang ngomong ke saya, teman saya mengatakan, Tok, lu bisa, lu pinter jualan. Lalu saya tanya ke dia, kapan saya jualannya? Justru Anda nggak boleh buka warung di sini. Anda buka toko nggak boleh. Tapi kalau Anda mau ngisi tas Anda, isinya LOC, isinya odol, keliling kantor, keliling kampus, ya boleh. Nggak ada yang nyalahin. Boleh saja. Dan banyak yang melakukan itu. Tapi kalau di Network 21, bukan itu caranya. Kita belajar leadership, kepemimpinan. Yang kalau Anda masih suka dengan posisi Anda, dengan bisnis Anda sekarang, itu bisa Anda pakai. Bisa Anda terapkan. Minimal di keluarga lah. Di lingkungan kecil kita. Itu nilai yang luar biasa sekali yang kami dapatkan di usaha ini. Dan masih banyak lagi. Istri saya sekarang bisa bebas. Bukan berarti dia pensiun, dia benci jadi dosen. Dia senang sekali jadi dosen. Masih mengajar sekarang. Dia masih membimbing mahasiswa. Kalau dulu dia harus 40 jam seminggu, pakai tangannya tuh di-scan. Di-scan membuktikan bahwa 40 jam. Sekarang enggak. Itu namanya pilihan. Dan yang namanya pilihan itu biasanya selalu enak buat kita. Anda bayangin, makan pagi ada bubur, ada nasi goreng, ada mie, ada ayam, ada pilihan, Anda enak. Coba tiap pagi Anda di rumah makan pagi nasi goreng terus, nggak enak Pak. Ada pilihan, itu yang luar biasa. Nah, terus banyak yang bertanya juga, bisnis ini jalaninnya gimana? Apa saya bisa menjalankan usaha ini? Sekarang saya tanya pada Anda, siapa yang bisa naik sepeda? Banyak yang pintar juga naik sepeda. Yang lain apa? Naik otobat, bisa? Oh nggak pindik jari? Apa dari kecil udah naik mobil terus? Siapa yang bisa nyetir mobil? Lebih banyak daripada yang naik sepeda. Luar biasa. Yang ke kantor naik sepeda siapa sekarang? Nggak ada. Nah, menjalankan bisnis ini itu seperti mengendarai mobil. Ini mobil, ada cita-cita, ada tujuan Anda di depan. Ada kantor Anda, apapun tujuan Anda kalau Anda mau nyetir. Ada kendaraannya. Kendaraannya apa? Bisnis ini. Disediakan, ditawarkan kepada Anda, ini ada kendaraan, Anda bisa pakai ke sana. Anda tinggal masuk. Masuk, plug. Nah banyak orang sudah masuk di usaha ini, terus nanya, bisnisnya kok nggak jalan ya? Banyak yang sudah daftar jadi distributor, kemudian protes, bisnisnya nggak jalan. Terus saya tanya, kunci kontaknya dimasukin nggak? Oh iya belum. Mesti di starter. Tapi sebelum di starter, mesti ada bahan bakarnya dulu. Bahan bakarnya apa? Di usaha ini, impian. Itu yang paling penting, itu bahan bakarnya yang akan membuat Anda jalan terus. Itu impian. Itu bahan bakarnya. Setelah Anda masuk, Anda belum pernah menjalankan kendaraan ini, Anda belum pernah menjalankan bisnis ini.
Anda injek persneling, ini misalkan manual, ini koplingnya ya, kopling, direm dulu, kopling, masukin gigi, dilepas, kemudian jalan. Tapi sebelum jalan, hati-hati, Anda tentukan arah kemana Anda jalan dulu. Di bisnis ini juga ada goalnya. Goalnya apa? Banyak orang yang jalanin bisnis ini nabrak-nabrak nggak jelas. Ditanyain upline, goalnya apa? Goalnya terserah nanti upline. Sampai di mana? Sama seperti Anda naik mobil, ditanyain mau kemana? Nggak tahu, mau masuk got kek, mau masuk mana sih? Sederhana sekali seperti itu. Terus ada yang bilang ke saya, waktu saya menjalankan bisnis itu pertama kali kok susah ya. Ditolak orang, ngundang nggak datang, ditipu, bilangnya datang tapi nggak datang. Datang ke Infonet, kita udah capek leher gini-gini, nggak datang juga orangnya. Di bisnis ini juga, di kendaraan ini. Waktu pertama kali Anda setir mobil, Anda ingat, Anda lancar nggak? Dikasih tahu, ini setir, ya. Ini sen, kanan kiri, ya. Ini wiper, atau ini sen, ini wiper, ya. Oke? Ini kopling, ya. Ini rem, ya. Ini rem, ini gas. Oke. Kalau Anda ngerem, jangan ngegas, ya. Coba Anda jalankan mobil. Oke. Rem tangan dulu, tarik. Kemudian kopling masuk. Rem sekalian. Masuk gigi satu. Rem tangan lepas. Terus kopling dilepas, pelan-pelan. Nah, kaki kanan pindah ke gas. Repot amat setir mobil itu. Iya kan? Ya lepas. Ya mati, Pak. Bisnis ini juga sama saja. Bapak mau menjalankan bisnis ini, ya. Mau jadi apa? Mau jadi diamond katanya. Oke, jadi diamond. Jadi apa? Bapak presentasi. Oh, saya belum bisa presentasi. Latihan. Ada yang namanya push band. Oke, push band. Bapak hadir ke setiap pertemuan. Ya, hadir. Bapak dengerin kaset. Kaset, Pak. Ya. Bapak pemakai produknya. Hah? Pakai produk? Harus, Pak. Ya. Begitu Anda mulai mengundang, Anda diledekin orang. Ada yang mencemoohkan Anda, yang sudah bilang join nggak jadi join, yang sudah beli tiket BBS tahu-tahu tadi kembaliin, yang sudah janji datang di telepon handphonenya mati terus, ya kan? Mulai itu jalannya sama begini juga. Bener nih Pak, bisa sampai ke sana katanya. Bisa. Itu yang saya alami dulu. Saya tanya ke Pak Beni, bener bisa mencapai ke sana Pak Beni? Bisa. Orang Pak Beni udah pernah nyampe ke sana kok. Nah, kita tinggal ikutin. Tentukan arahnya. Pertama, instruktur kita mengajarkan, oke, kita belajar di lapangan atau di halaman depan untuk menguasai bagaimana nyetir mobil. Di bisnis ini juga, Anda latihan presentasiin kepada orang, sembarangan orang aja deh, tukang bakso, tukang sampah, pembantu di rumah, kalau perlu kucing Anda taruh di atas meja, Anda presentasi ke kucing, Anda presentasi aja, sampai Anda biasa. Nyetir mobil juga, nyetir mobil pelan-pelan, ada instruktur di sini, Anda di sekeliling rumah aja, di sekeliling rumah, supaya lebih fasih. Di bisnis ini juga, biasanya Anda juga mensponsori orang di sekeliling rumah kan? Kakak, adik, teman dekat, biasanya yang gitu. Jarang gitu. Begitu orang join langsung, Pak, saya prospecting aja di luar. Nggak ada. Undang aja nggak berani. Apalagi sponsorin orang lain. Nah, setelah itu, setelah Anda lancar, upline Anda akan nanya, ini kita mau ke puncak nih. Anda mau lewat jalan tol atau jalan biasa? Di bisnis ini juga, kita ada jalan tol, jalan biasa. Apa? Quicksilver Express, Quicksilver. Kalau jalan tol, Anda harus bayar. Dan begitu masuk jalan tol, mulai kan, kok bisnisnya datar aja ya, lama-lama bosen nih. Ngantuk juga nih, naik mobil nih. Di bisnis ini juga, banyak orang mengatakan, bisnisnya kok nggak kemana-mana ya. Seperti ini ya. Kemudian, kalau Anda di jalan tol, orang istirahat ke tempat parkir di pinggir jalan. Di bisnis ini juga, banyak yang parkir di pinggir jalan. Saya istirahat dulu ah. Sudah menyelesaikan satu etapa, Quicksilver Express sudah selesai, sekarang saya mau istirahat. Istirahat di tempat, seterusnya di tempat. Nggak kemana-mana lagi.
Perjalanan diteruskan, begitu nyampe Ciawi, mulai naik turun. Orang yang bergabung jadi negatif, dulu teman yang positif jadi negatif, pasangan begitu juga. Di bisnis ini seperti itu juga. Anda mulai mempertanyakan, bener nggak sih Upline? Sebetulnya kita bisa sampai ke sana. Kenapa? Tujuannya di sana, kok sama Upline disuruh muter-muter. Anda belum pernah ke puncak. Tapi Upline mengatakan, saya sudah lewatin jalan itu, Anda tinggal ikutin saja. Pada awalnya memang tidak mudah, tapi semua orang bisa. Siapa yang nggak bisa nyetir mobil di sini? Kalau Anda sehat, Anda pasti bisa nyetir mobil. Masalahnya, Anda tidak pernah belajar nyetir mobil. Mungkin Anda tidak berani nyetir mobil. Dan nyetir mobil pertama, Anda akan nabrak pagar lah. Ada anekdot, kalau orang belum pernah nabrak pagar, dia belum bisa nyetir mobil. Iya kan? Anda yang belajar nyetir mobil pasti dulu dikatakan seperti itu. Sehingga dulu waktu sudah bisa nyetir pun, saya tabrakin itu pagar. Dia dikatakan saya bisa nyetir mobil. Soalnya kalau enggak bisa. Nah, kemudian syaratnya di bisnis ini apa? Yang saya pelajarin dari para upline kami, dari Network 21, untuk kita bisa berhasil di usaha ini, kita butuh yang namanya bekerja. Mobil itu harus Anda kendarai sendiri. Instruktur hanya sementara. Bisnis ini harus kita jalankan sendiri. Kenapa? Ini bisnis kita masing-masing. Upline akan mendampingi kita. Dibandingkan dengan sekolah setir mobil, di usaha ini Anda akan didampingin terus. Tapi beliau hanya pendamping kita. Beliau bukan sopirnya. Anda harus bekerja. Saya harus bekerja. Sayangnya itu. Banyak teman saya, waktu saya presentasikan orek-orek ini, dia bilang, wah hebat, 30 juta. Terus apa nih? Ya sekarang kita kerja. Oh, ada kerjanya Bang. Lu ya murid duit gak ada kerjanya itu siapa? Banyak orang kaget. Saya pegawai negeri Pak. Nah itu kelemahan pegawai negeri. Maaf, biasanya itu. Susah sekali. Ngajakin untuk bekerja. Ada yang mau bekerja keras sangat luar biasa. Saya angkat tangan untuk Anda. Angkat jempol maksud saya. Tapi biasanya agak susah. Ya. Perlu bekerja. Bekerjanya keras lagi. Nah di Jakarta ini bekerja keras saja hidup pas-pasan. Nah kalau sesuatu yang hebat apa nggak perlu diperjuangkan? Perlu diperjuangkan. Pertama kita perlu bekerja. Yang kedua kita perlu pengetahuan di usaha ini. Perlu sekali. Sayang sekali buat Anda yang jagoan di bisnis Anda yang sebelumnya, Anda perlu belajar bisnis ini. Ini sama sekali berbeda. Nah kalau ada, sering Anda akan presentasi kemudian prospek Anda mengatakan, oh saya tahu bisnis ini, tahulah semuanya. Itu kan nyeponsorin orang jual produk kan. Nah saya tanya ke dia, kalau udah tahu kok nggak jadi diamond? Kami belum tahu usaha ini. Kami masih belajar terus. Yang sudah tahu usaha ini, pasti mereka jadi diamond. Yang ketiga, belajar menjadi rendah hati. Bukan rendah diri, saya udah rendah gini ngapain rendah diri lagi. Ya, yang penting rendah hati. Rendah hati itu susah sekali Pak. Apalagi belajar dari orang yang mungkin secara pendidikan, ekonomi, sosial itu lebih rendah dari kita. Menjadi rendah hati terus mau belajar terus, itu agak susah. Hambatannya sebetulnya itu kok, ego kita itu luar biasa sekali. Oke? Kemudian sikap mau berkembang. Sikap profesional. Contohnya sederhana sekali. Kalau kita ketemu orang, sebelum diajarkan di kaset, sebelum Anda keluar rumah, coba Anda ngaca dulu. Kenapa ngaca? Siapa tahu ada bekas cabai atau kangkung di mana. Anda ngaca dulu. Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, mau nggak saya diajak bisnis sama orang yang ada di dalam kaca itu? Kalau Anda sendiri nggak mau, apalagi orang lain. Anda ngaca. Penampilan bagaimana? Yang sederhana, nggak usah mewah, tapi bersih. Mau pakai celana pendek nggak apa-apa. Tapi mau pakai sepatu sendal nggak apa-apa. Tapi jangan kuku kemana-mana hitam-hitam gitu kan orang jadi ngegeli lihat. Ini belajar dari mana nih katanya? Iya kan? Yang proporsional lah. Kalau kita ngaca, kalau kita ketemu orang di dalam kaca itu,
Apakah Anda mau diajak bisnis sama orang itu? Kalau Anda bilang, saya mau, dengan tulus, Anda siap pergi. Ada beberapa dalam grup kami juga mengatakan, saya susah sekali ngajakin orang. Tapi kondisinya seperti itu. Senyum. Nah kalau Anda cemberut terus, siapa yang mau diajak bisnis? Ya kan? Anda merengut aja gini. Datangin orang, Pak mau bisnis Pak. 30 juta Pak. Ya orang nggak mau tuh. Anda senyum, tapi senyum beda sama cengengesan ya, beda. Ada mbak-mbak terus ada senyum-senyum gini, bukan begitu caranya. Senyum yang wajar. Dan senyum itu buat sementara orang itu susah sekali, susah sekali. Karena dari dulu nggak pernah tersenyum. Senyum itu susah, dilatih gitu. Saya mengatakan dilatih kalau lu, nggak apa-apa. Paling pembantu Anda bilang, gila, Bapak gila juga sekarang ini. Tapi yang penting Anda ambil keputusan. Anda ambil keputusan untuk mulai. Memulai dengan benar. Mengikuti sistem. Network 21 itu seperti jalan tol yang lebar. Anda boleh belok sedikit ke kanan sedikit boleh. Upline akan mengatakan harus ke sana lagi, jangan ke sini. Kalau ke sana nyampainya Tangerang, kita mau ke puncak. Belok sedikit, belok sedikit. Anda boleh, tapi ikutin jalannya terus. Jangan keluar dari relnya. Dan jangan parkir, Pak. Sebagus apapun mobilnya Pak, mobil Formula 1 pun kalau diparkir ya nggak jalan Pak. Itu satu. Yang kedua, sebagus apapun mobilnya, mau Ferrari kek, kalau sopirnya supir Metro Mini ya parah Pak. Kita harus berubah menjadi pembalap Formula 1 kalau kita ingin punya bisnis yang besar. Anda ambil keputusan dan kita semua akan sampai ke puncak sukses. Selamat malam, sampai jumpa di V Enterprise.